Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للعلامة بعلوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ikhwani wal akhwat fi din arsyadakumullah, insyaallah kita akan maju ke fasal berikutnya dalam kajian kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq yang disusun oleh al-Imam Sayyid Abdullah ibn al-Husain ibn Tahir ibn Muhammad ibn Hashim Ba'alawi. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina as-salihin fid darain. Amin. Kita masuk ke fasal al-jinazah atau janazah. Bisa dibaca jinazah, bisa dibaca janazah. Bisa dibaca jinazah, bisa dibaca janazah. Faslun fil jinazah. Fasal berkaitan dengan mengurus jenazah. Maka mengurus jenazah kaum muslimin hukumnya fardu kifayah. Di sini disebutkan ghaslul mayyiti. Ketemu nggak? Ketemu belum? Coba sini. Ada yang udah ketemu? Sini. Setelah Jumat. Halaman 12, halaman 21. 21 bawah. Halaman 21 bawah. Kelihatan? Ghaslul mayyiti, memandikan mayit itu. Ghasl memandikan. Ghasl memandikan, al-mayyit kita sudah tahu artinya mayit bahasa Indonesia. Mayit. Memandikan mayit itu, atau kalau tidak bisa memandikan berarti diapain? Kalau nggak bisa dimandikan berarti diapain mayitnya? Ditayamum kan? Seperti kasus kemarin waktu ramai COVID 2019, 2020 sampai 2021 awal. Maka memandikan mayit atau misalnya mentayamumkannya kalau tidak memungkinkan mandi,
wa takfinuhu, dan juga mengkafani mayit, dan juga mengkafani mayit, wassalatu alaihi, dan mensolatkannya. Oh, keluar tadi zoomnya. Bentar. Loh, kok internetnya kenapa ini? Bagus di sini. Tunggu ya, kasihin yang di zoom. Afwan, tadi saya keluar. Yang di zoom suara saya jelaskan ya? Halo, yang zoom? Suara saya jelas? Tes, 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 tes. Jelas nggak? Hilang Ustaz. Gimana? Suaranya hilang? Sekarang, ya, tapi tadi hilang Ustaz. Oh iya, sekarang jelas ya? Sekarang jelas Ustaz. Iya, alhamdulillah. Baik. Tadi sempat hilang. Iya, tadi sempat keluar saya. Nggak tahu keluar sendiri, terlempar. Mudah-mudahan aman. Sampai mana tadi? Sini. Wa takfinuhu, dan juga mengafaninya setelah memandikan, tentu saja. Urutannya memandikan, kemudian mengkafaninya. Wassalatu alaihi, dan juga mensolatkannya, tentu saja setelah memandikannya. Mensolatkan setelah memandikan. Maka mayit yang tidak dimandikan tidak boleh disolatkan. Begitu. Wadafnuhu, dan juga menguburkannya. Menguburkannya. Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa makna dari fardu kifayah? Apa makna fardu kifayah? Apa artinya fardu kifayah? Ada berapa poin ini yang fardu kifayah? Memandikan, terus mengkafani, terus menyolatkan, 4, menguburkan. 4. Ada 4 poin yang hukumnya fardu. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah artinya apa? Kewajiban yang dibebankan pada sekelompok orang. Jadi bukan satu orang yang wajib melakukannya, tapi sekelompok orang. Dan itu bebas siapa saja yang melakukannya. Itu namanya kifayah. Sampai apa? Sampai kifayah. Apa artinya kifayah? Cukup. Jadi secukupnya saja. Enggak mesti semua orang melakukan. Kalau sholat 5 waktu, semua orang harus melakukan. Tapi untuk melaksanakan 4 hal ini, maka secukupnya saja. Berarti kalau ada mayit yang memandikan siapa? Ya secukupnya saja. Silahkan dipilih yang bisa memandikan. Demikian pula yang mengkafani. Kan gak mesti satu orang kampung mengkafani semuanya gitu kan. Mensolatkan, jadi kalau misalnya ada yang lagi gak bisa mensolatkan ya gak apa-apa. Tapi kalau bisa, diusahakan menyolatkan. Demikian pula menguburkannya. Yang penting ada orang yang menguburkan. Hukumnya fardu kifayah. Apakah semua jenazah harus begitu? Harus dilakukan 4 hal ini? Apakah berlaku untuk semua jenazah? Gimana? Apa berlaku untuk semua jenazah? Wajib dilakukan hal ini? Yang muslim saja? Yang muslim saja? Maka di sini disebutkan, ada syaratnya. 4 poin ini mesti dilakukan. 4 poin ini mesti dilakukan idza kana, apabila si mayitnya yang pertama muslim. Yang pertama muslim. Yang kedua wulida hayyan. Lahir dalam keadaan hidup. Maksudnya apa lahir dalam keadaan hidup? Jadi misalnya ada ibu-ibu melahirkan. Kemudian si bayinya ini ketika lahir meninggal dunia. Mesti dilakukan 4 hal ini atau tidak? Ya? Tergantung ketika lahir itu
kira-kira nih si bayi ini meninggalnya di dalam kandungan atau di luar kandungan. Kalau dia meninggalnya di luar kandungan, jadi pas lahir itu masih ada suara atau gerakan sedikit. Setelah itu meninggal dunia, maka wajib dilakukan 4 hal ini. Wajib dilakukan 4 hal ini. Begitu. Bi'an ulimat hayatuhu binahwi siyahin au zaharat ka'anikh talaja au taharraka ba'dan fisali. Jadi melalui beberapa ciri, diantaranya apa? Dengan berteriak, menangis, atau misalnya dengan ada gerakan dan lain sebagainya, maka bayi yang seperti itu dihukumi sama seperti muslim yang dewasa. Dihukumi sama seperti muslim yang dewasa. Begitu. Kemudian, bagaimana kalau bukan muslim atau bukan bayi yang lahir dalam keadaan hidup? Maka bagaimana? Pasti beda dong. Karena 4 ini wajib bagi orang muslim yang lahirnya hidup. Ya. Maka disebutkan, wa wajaba, dan wajib hukumnya lidhimmiyin, bagi kafir zimmi, takfinun wa dafnun. Wajib hukumnya bagi kafir zimmi untuk mengafani dan menguburkan. Dan wajib bagi kafir zimmi mengafani dan menguburkan. Pertanyaan, apa yang dimaksud kafir zimmi? Apa yang dimaksud kafir zimmi? Zimmi itu istilah orang kafir. Muslim zimmi enggak ada, adanya kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Di sini disebutkan zimmi, az-zimmiyu, yang dimaksud dengan az-zimmi adalah ahadu ahli zimmah minal kuffar, yaitu di antara orang-orang kafir yang mendapatkan zimmah, perlindungan. Siapa? Wahum, yang dimaksud ahlu zimmah adalah kullu man dakhala tahta aqdil jizyah minal kuffar, yaitu seluruh orang kafir yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan cara membayar pajak, jizyah atau pajak. Jadi dalam sebuah negara Islam, BTW nih, by the way, Indonesia negara Islam bukan? Indonesia negara Islam bukan? Ada tuh Indonesia negara Islam bukan? Tanya sama Pak SBY, Pak SBY, sekarang udah Prabowo, Pak Prabowo. Indonesia negara Islam bukan? Maka jawabannya bukan. Indonesia negara Pancasila itu pasti dijawab sama presiden, sama MA, sama siapa. Mereka justru nggak mau disebut negara Islam. Indonesia itu negara kaum muslimin, tapi sistem pemerintahannya bukan sistem pemerintahan Islam. Ya, sepakat, sistem pemerintahannya bukan. Tapi ini negara kaum muslimin. Kenapa negara kaum muslimin? Karena syiar-syiar Islam tampak. Pertanyaannya, kalau demikian di Indonesia ada kafir zimmi nggak? Secara hukum fikih maka tidak ada. Kenapa? Karena kafir zimmi hanya ada di tengah-tengah negara yang pemerintahnya menggunakan syariat Islam. Begitu. Walaupun sebagian ulama menghukumi orang-orang kafir yang ada di negara kaum muslimin sebagai kafir zimmi. Kenapa? Karena mereka bayar pajak. Alasannya begitu. Cuma kalau mereka bayar pajak, di Indonesia orang Islam bayar pajak juga. Berapa? 11%, gak jadi naik ya, 12%. PPN, belum PPH, belum pajak ini, pajak itu, pajak motor, pajak mobil, pajak rumah, pajak tanah, listrik. Wah, listrik bayar, beda ya, bukan pajak gitu ya. Beli itu.
Ini yang pajak ini. Yang kita miliki tapi kita mesti bayar, itu namanya pajak. Rumah kan kita beli, tapi ada pajak tanahnya, ada pajak bangunannya. Kendaraan kita beli, ada pajaknya. Penghasilan kita yang menghasilkan, ada pajaknya. BPJS, bukan pajak BPJS. BPJS itu apa istilahnya? Dia mirip arisan sebenarnya BPJS itu ya. Iya kan? Mirip arisan kan? Cuma yang dapatnya yang sakit gitu. Nggak semua orang dapat. Di situ horornya, menurut para ulama di situ horornya, karena nggak semua orang dapat. Tapi kalau kita niatkan tahun ya nggak apa-apa, niatin tahun aja lah. Jadi kalau BPJS mah niatin tahun aja sebenarnya. Begitu. Jadi sebagian ulama menilai masuk dalam kategori kafir dhimmi seluruh orang kafir yang memang di bawah kekuasaan negara kaum muslimin. Sebagian orang lain tidak. Sebagian ulama yang lain tidak. Jadi terdapat perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang kafir Indonesia kafir dhimmi, maka berarti kedudukannya tidak sama dengan kafir dhimmi yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Begitu. Maka di sini disampaikan oleh pensyarah wala yujad, dan tidak ada ahlu dhimmatin, tidak ada kafir dhimmi fi kuffarin asrina, pada orang-orang kafir zaman sekarang, nggak ada. Ya, kata pensyarah tidak ada kafir dhimmi di zaman sekarang. Kenapa? Li'anna alladhi yaqidu lahum aqdal jizyah. Karena orang kafir disebut kafir dhimmi itu kalau mereka bayar jizyah. Wa ya'khudhuhum minhum, dan yang mengambil jizyahnya mesti al-khalifah. Mesti khalifah. Kepala negara resmi dari negara Islam. Walaupun nggak mesti khalifah amah. Walaupun sekarang ada ya sebenarnya negara-negara Islam ada. Kayak misalnya Brunei, Saudi, Taliban, sekarang Suriah. Ada. Begitu. Wala khalifata fi asrina, cuma beliau menegaskan di sini pensyarah nggak ada khalifah zaman sekarang. Jadi nggak sah akad ahli dhimmah zaman sekarang, nggak sah. Kata beliau seperti itu. Apalagi yang kepala negaranya nggak pakai syariat Islam. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Maka tugas menegakkan syariat Islam itu adalah kewajiban setiap pemimpin negara. Karena banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan kecuali apabila negara menerapkan syariat Islam. Banyak aturan-aturan agama kita yang tidak bisa diterapkan kecuali apabila negara menerapkan syariat Islam. Mau bentuknya negara Islam atau apalagi kekhalifahan. Oh, berarti khalifah wajib, Ustaz. Khalifah itu sarana. Khalifah itu atau kekhilafahan itu sarana. Wajib bagi siapa? Wajib bagi para pemimpin negara. Wajib bagi para pemimpin negara. Oh, berarti Hizbut Tahrir benar dong. Dalam konsep kewajiban menegakkan syariat dan khilafahnya, ya iya, betul. Begitu. Ya, betul. Tidak keliru. Seperti itu. Karena kewajiban. Kan itu kewajiban. Menegakkan syariat Islam itu kewajiban. Mau dalam bentuk negara, mau dalam bentuk rumah tangga, apalagi dalam bentuk negara global atau global state atau kekhilafahan. Seperti itu. Dan ini harus diberikan pemahaman kaum muslimin ya. Jangan sampai sedikit-sedikit wah ente Hizbut Tahrir. Bukan, saya bukan Hizbut Tahrir. Saya tegaskan di sini saya bukan Hizbut Tahrir. Bahkan saya banyak pertentangan kalau diskusi sama teman-teman Hizbut Tahrir, banyak bedanya. Tapi dalam bab ini sama dan harus sama. Menegakkan syariat Islam kewajiban itu harus sama. Mau antum NU, mau antum Muhammadiyah, Persis, antum Salafi, antum Ikhwanul Muslimin, antum Hizbut Tahrir, antum apa lagi? Sebutinlah, Jamaah Tabligh. Pokoknya semuanya harus bercita-cita menegakkan syariat Islam. Aneh kalau ada orang Islam gak punya cita-cita menegakkan syariat Islam, aneh. Aneh itu. Kenapa? Karena banyak hal di dalam syariat yang tidak bisa ditegakkan kecuali oleh pemerintah kaum muslimin. Apalagi nanti kalau kita buka kitab fikih, ada bab terakhir namanya bab jinayat. Peradilan. Gak bisa pengadilan Islam di negara yang bukan muslimin. Coba. Pencuri dipotong tangan, gimana potong tangannya? Pezina dirajam, gimana rajamnya? Giliran ada orang zina dimasukin ke polisi, disuruh apa? Disuruh nikah, bukan dirajam, bukan dicambuk. Ada pencuri,
Kalau nyurinya ayam, bonyok. Nyurinya 300 triliun, cuma 6,5 tahun. Susah kalau nggak ada syariat. Kenapa? Karena nggak ada aturan yang tegas. Kalau negara nggak pakai syariat Islam itu nggak ada aturan yang tegas. Di Indonesia kan nggak ada aturan yang tegas. Pencuri apa coba hukumannya? Yang nggak ada aturan yang tegas. Pokoknya sekitar segini gitu. Nggak ada aturan tegas ya. Makanya kalau di Indonesia kalau mau maling itu maling yang banyak sekalian. Karena makin banyak maling makin ringan hukumannya. Wah apapun itu, ya apapun itu. Iya. Coba maling ayam bonyok kan? Coba kalau negara 300 triliun. Triliun loh, bukan miliar. Triliun. Antum tahu triliun nolnya berapa? Ya? Miliar tuh 12. Ini tambah 3 lagi. 15 nolnya. 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Goyang enggak? Pernah ngelihat angka segitu? Subhanallah. Dan itu uang semuanya itu, Masya Allah. Ya, uang semuanya. Hal-hal seperti ini nggak bisa diselesaikan kecuali kalau kita menegakkan syariat Islam. Kemudian masalah-masalah perdata, sengketa perdata. Kalau misalnya ada percekcokan antar tetangga, masalah warisan, suami istri, itu tidak bisa diselesaikan kecuali dalam peradilan kaum muslimin. Termasuk masalah persaksian, ya itu susah. Zaman kita susah. Kenapa? Karena tidak menggunakan peradilan Islam. Hukumnya bukan hukum Islam. Indonesia itu hukumnya campuran. Dari Belanda, sisa Belanda, hukum adat, ditambah ada sedikit hukum Islam dalam bab pernikahan. Itu pun perceraian enggak pakai hukum Islam perceraian, pernikahannya aja. Jadi kalau antum cerai ke pengadilan itu bukan kadang-kadang, seringnya diputuskan dengan keputusan yang tidak sesuai syariat Islam. Begitu. Itu negara kita. Dan ini harus kita tahu. Bukan dalam rangka jelek-jelekin, tapi supaya kita semangat untuk memperbaikinya. Maka kita doakan semua orang atau semua pihak yang berusaha memperbaiki. Mau yang memperbaikinya lewat dakwah, mau yang memperbaikinya lewat ta'lim, mau yang memperbaikinya lewat masuk sebagai anggota politik, sebagai anggota DPR, jadi presiden. Kita dukung semuanya selama mereka melakukan kebaikan. Begitu. Ya. Demikian. Jadi kalau di sini pensyarah mengatakan nggak ada ahlu zimah, karena harus khalifah. Baik. Terus orang kafir kalau bukan ahli zimah apa? Maka hukum asalnya orang kafir adalah harbi. Hukum asalnya orang kafir itu harbi sebetulnya. Harbi. Harbi itu apa maksudnya? Harbi itu tidak terjaga, tidak terhormat darah, harta, dan kehormatannya. Tidak terjaga darah, harta, dan kehormatan. Kenapa? Karena mereka nggak punya akad dengan kaum muslimin. Begitu. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya ada orang nih, orang Islam, tiba-tiba tengkar sama orang kafir, tengkar, nggak sengaja ngebunuh, ngebunuh, nggak sengaja ngebunuh orang kafir. Pertanyaan, dapat dosa membunuh nggak dia? Dapat dosa membunuh nggak? Enggak dapat dosa membunuh. Kenapa? Karena kafirnya tidak terjaga. Tapi dia dapat dosa melampaui batas. Karena main hakim sendiri. Bukan dosa membunuh. Dosanya bukan dosa membunuh. Sama seperti, jangankan orang kafir. Ada orang yang nggak sholat. Ada orang nggak sholat nih. Orang nggak sholat itu hukumannya apa dalam madzhab Syafi'i? Orang nggak sholat hukumannya apa dalam madzhab Syafi'i? Di penjara. Kalau nggak mau tobat, dihukum mati. Ada orang nggak sholat nih. Nggak pernah sholat. Terus tiba-tiba tengkar sama orang lain. Dibunuh nih si yang nggak sholat nih. Yang ngebunuh orang nggak sholat ini dikisos nggak? Ya? Kisos nggak? Nggak dikisos. Kenapa nggak dikisos? Karena orang yang dibunuhnya orang yang memang layak dihukum mati. Begitu. Nggak dikisos, tapi dihukum sama hakim. Kenapa mesti dihukum? Karena kalau nggak dihukum, ntar banyak orang yang bunuh-bunuh sembarangan. Wah, ente nggak sholat ya? Cuk. Ente nggak sholat, cuk. Ente kafir ya? Cuk. Gitu. Bahaya kayak gitu. Jadi untuk kemaslahatan tetap ada hukuman. Tapi hukumnya bukan kisos. Kenapa ada hukumnya bukan kisos? Kan membunuh harus dibunuh. Membunuh harus dibunuh itu kalau yang dibunuhnya terhormat. Kalau yang dibunuhnya terhormat. Maka ada beberapa golongan yang tidak terhormat. Contohnya apa? Kafir harbi tidak terhormat. Apalagi yang tidak terhormat? Kafir harbi. Terus pezina muhson. Orang yang sudah menikah berzinah nggak mau tobat.
Orang yang meninggalkan sholat nggak mau tobat. Ini ghairul muhtaram istilahnya. Orang-orang yang nggak terhormat. Atau makhluk yang tidak terhormat. Kafir harbi, pezina muhson, orang yang meninggalkan sholat, babi, dan anjing galak. Di Safinah ada. Ghairul muhtaram, bab tayammum. Jadi begini, saya nukil dari Safinah. Kenapa di Safinah ada, Zat? Misalnya, antum punya air 1 gelas. Cukup buat wudhu antum doang. Tiba-tiba ada orang kehausan. Yang kehausannya itu pezina muhson. Antum tahu, dia pezina dan belum taubat. Pertanyaan, antum pakai wudhu dan dia mati kehausan, atau antum kasih dia minum dan antum tayamum? Pilih mana? Hah? Tayamum? Tayamum atau wudhu? Pilih wudhu walaupun dia mati kehausan. Kenapa? Karena dia bukan orang terhormat. Yang kehausannya pezina muhson. Ada babi kehausan. Antum punya air segini cukup buat wudhu. Kasih enggak? Enggak, karena babi itu semuanya tidak terhormat. Tidak ada satu babi pun yang terhormat. Kalau anjing yang enggak galak, terhormat. Kalau ada anjing yang enggak galak, anjing liar tapi enggak galak, kehausan, antum punya air 1 gelas, tapi anjing itu kehausan, maka antum kasih anjing, antum tayamum. Kalau anjingnya bukan anjing galak. Tapi kalau anjing galak, enggak. Antum pakai buat wudu. Biarin anjing galaknya mati kehausan. 5 golongan. Kafir harbi, pezina muhson, orang yang enggak sholat, babi, dan anjing galak. Tapi bukan semua anjing galak aja. Karena anjing yang bukan anjing galak, dia terhormat. Sama seperti makhluk yang lain. Walaupun najis. Apalagi anjing yang dilatih. Anjing buruan, anjing pemburu. Itu buruannya pun halal. Anjing itu masih ada manfaatnya. Yang gak ada manfaatnya banget itu babi. Makanya kalau anjing aja najis, babi lebih najis berarti. Begitu. Di dalam Al-Quran kan, di dalam fikih kan disebutin, dia dalam hadis anjing ya. Anjing doang kan? Nggak ada kan? Nabi nggak bilang kalau babi dicuci 7 kali, nggak ada kan? Tapi kenapa babi sama 7 kali dicucinya? Dilihat dari sini. Dari sisi kedudukan saja lebih tinggi anjing. Kalau anjing aja dicucinya 7 kali, apalagi babi, maka sama gitu. Bahkan bisa jadi harusnya 14 kali gitu. Nggak ada. Fikih nggak ada begitu. Jadi kiasnya ke anjing. Begitu. Seperti itu, Allahu a'lam. Makanya, sebagian ulama masih ada yang menilai daging anjing itu tidak haram secara mutlak. Tapi makruh. Selama dicuci. Karena di dalam Quran, babi yang diharamkan. Apa dalam Quran yang diharamkan? Bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tapi bukan dengan nama Allah. Dengan nama selain Allah. Kalau nggak nyebut nama Allah masih halal. Selama bukan dipersembahkan pada selain Allah. Cuma makruh. Maka sebagian ulama mengatakan, nggak ada tuh anjing. Di Quran cuma 4. Berarti larangan makan anjing mana? Ya berarti larangannya makruh jatuhnya semuanya. Anjing makruh, buaya makruh, singa makruh. Madhab Syafi'i enggak. Itu bukan madhab Syafi'i ya. Madhab Syafi'i tidak. Semua hewan yang najis, maka haram. Anjing najis, haram. Semua hewan buas, haram. Semua hewan buas haram. Cirinya hewan buas apa? Punya cakar, punya taring yang digunakan buat berburu. Ingat, cakar sama taringnya buat berburu. Ayam juga punya cakar, tapi berburu enggak ayam? Enggak, makanya halal. Begitu ya. Buat buru. Ular itu kan termasuk hewan yang menjijikan. Maka semua haram, hewan yang menjijikan. Kaid ayatnya fisq. Kalimat fisq itu semua yang menjijikan. Cicak, ular, kecoa, semuanya menjijikan tuh. Maka itu haram. Dan orang-orang pasti menjijikan secara umum. Ya. Pasti ngelihatnya pun, ih apaan tokek dimakan gitu kan? Nah, gitu. Menjijikan. Begitu. Pak Ustaz, bisa saya nanya nggak? Boleh, silakan. Di Malaysia ada belalang namanya belalang padi. Jadi boleh dimakan. Orang zaman dulu suka makan benda kayak gitu. Adakah itu dikira halal? Kalau maksudnya jarod, ya jangankan digoreng, bangkainya saja halal. Ada 2 bangkai yang dihalalkan oleh Nabi SAW, bangkai ikan dan bangkai belalang.
Belalang hijau. Belalang hijau kan ya? Yang ada di sawah. Nah, yang ada di sawah makan Betul. padi. Iya, itu halal. Bukan belalang ini, belalang apa? Yang di Upin Ipin belalang apa namanya itu? Belalang, bukan belalang sembah, bukan ya? Bukan belalang sembah. Kalau belalang sembah di Indonesia namanya cangcorang. Kalau cangcorang enggak? Cangcorang bukan belalang, itu cangcorang. Gimana? Mentada-mentadu. Emang ya, mentada-mentadu gitu. Kayak gitu emang lagunya ya? Nah, Bukan itu ya. Kalau itu nggak boleh, itu termasuk yang menjijikan karena kotor. Sama dengan jangkrik itu kotor. Sama dengan kecoa itu kotor. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu. Demikian. Kalau belalangnya belalang yang beneran belalang itu halal. Bangkainya pun halal. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Apalagi yang kecil-kecil. Kalau ulat biasa. sagu, Pak. Gimana? Ulat. Ulat sagu. Wallahu a'lam bishawab ya. Hukum asal segala sesuatu itu sebetulnya halal. Hukum asal segala sesuatu sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau misalnya kategori dalam mazhab Syafi'i termasuk yang diharamkan itu adalah mereka hewan-hewan yang kotor dan menjijikan itu semuanya haram dalam mazhab Syafi'i. Kira-kira ulat sagu itu menjijikan atau enggak? Jijik. Kalau umum, jadi orang itu di atas 90% bilang jijik misalnya gitu ya. Umumnya itu jijik, ya sudah berarti haram. Begitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i kayak gitu kaidnya. Batasannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Itu bab makanan ya. Bab makanan. Ya, tadi ngomongin babi gara-garanya ya. Ya, jadi kafir harbi kedudukannya adalah kafir yang tidak terhormat, sama dengan babi, sama dengan anjing galak, sama dengan pejinah muson, sama dengan orang yang meninggalkan sholat. Sehingga kalau misalnya mereka sedang kehausan dan cuma ada air buat wudu, antum pakai buat wudu. Karena mereka bukan makhluk yang terhormat. Beda sama kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu terhormat. Kalau antum membunuh kafir dhimmi, antum memang gak dikisos karena dia bukan muslim, tapi antum wajib bayar diyat, wajib bayar denda. Berapa dendanya? Hah? Gak nyampe 1.000. Tapi kalau dalam mazhab Hambali gak ada batasan, tergantung keluarganya minta berapa. Dalam mazhab Hambali. Bebas. Kalau nggak tahu ya jangan ya. Kita anggap semua muslim yang baik lah. Jadi kalau kita nggak tahu, ini pezina bukan, harus kita bilang ini bukan pezina. Antum nggak boleh. Hah? Oh, dia tuh suka zina tapi udah nikah apa belum gitu ya? Belum tahu nih. Ya kita ambil yang ringan. Berarti anggap saja belum nikah. Pezina. Orang yang berzina tapi belum pernah nikah, ini bukan muhson ya, dia bukan muhson. Terhormat tetap karena nggak dibunuh. Orang yang berzina tapi bukan muhson itu nggak dibunuh. Dia dicambuk 100 kali dan dipenjara selama 1 tahun atau diasingkan selama 1 tahun. Begitu. Beda, hukumannya beda. Jadi nggak boleh dibunuh kalau yang bukan muhson. Jadi beda. Kalau yang pezina bukan muhson masih terhormat. Pezina muhson tapi udah tobat, ya terhormat, udah tobat kok. Semua yang udah tobat itu terhormat semuanya. Semua yang sudah tobat terhormat. Begitu ya. Masalahnya babi nggak bisa tobat masalahnya. Masalahnya babi nggak bisa tobat gitu ya. Baik, ini berkaitan dengan masalah zimmi. Supaya paham perbedaan kafir harbi dengan kafir zimmi. Kemudian, berarti kalau kafir harbi, nih kalau kafir zimmi kan yang wajib apa? Dikafani, dikuburkan. Dimandiin boleh nggak? Kafir zimmi dimandiin boleh nggak? Boleh. Kafir zimmi disolatin boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti wajib dikafani, wajib dikuburkan. Boleh dimandikan, haram disolatkan. Boleh dimandikan, haram disolatkan. Jadi kalau ada orang kafir dhimmi mati, silakan kalau mau dimandikan. Terus kemudian dikafani, dikuburkan. Dan kuburan orang kafir dan kuburan orang Islam wajib dipisah. Minimal dengan tembok atau jalan. Harus terpisah kompleksnya. Jangan satu kompleks. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang dihormati di akhirat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan kafir dhimmi. Jadi kafir dhimmi cuma wajib 2, dikafani, dikuburkan. Boleh kalau mau dimandikan, tapi tidak boleh kalau disolatkan. Begitu ya. Baik. Lanjutkan.
Wa wajaba li siqtin mayyitin dhahara khalquhu ghuslun wa kafnun wa dafnun. Adapun bayi yang keguguran, siqat itu artinya bayi yang keguguran. Siqat artinya bayi yang keguguran. Alladzi saqata min batni ummihi qabla tamami sittati asyhur. Apa maksudnya sih siqat? Siqat itu adalah bayi yang lahir dari perut ibunya tapi sebelum mencapai 6 bulan. Sebelum mencapai 6 bulan. Karena kalau sudah lewat 6 bulan, kemungkinan hidupnya ada. Bukan prematur, keguguran. Jadi mati di dalam. Mati di dalam, ya. Begitu. Apa yang mesti dilakukan kalau bayi keguguran? Maka yang wajib bagi bayi keguguran adalah pertama ghusl. Bayi keguguran yang sudah ada bentuknya. Bayi keguguran sudah ada bentuknya. Kepalanya ada, tangannya ada, kakinya ada, udah ada bentuknya. Maka kalau bayi keguguran ini sudah ada bentuknya, wajib dimandikan, dikafani, dan dikubur. Enggak disolatkan. Dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Sebelum 6 bulan. Sebelum 6 bulan atau setelah 6 bulan sama aja sebetulnya. Yang penting, kenapa disebut sebelum 6 bulan? Karena kalau setelah 6 bulan biasanya disebutnya lahir. Istilahnya lahir gitu. Kalau setelah 6 bulan. Kalau ini siqat. Begitu, beda istilah aja. Tapi kalau kita ya sama aja keguguran. Bahasa Indonesia sama aja. Kalau bahasa Indonesia sama saja. Seluruh bayi yang matinya di dalam namanya keguguran gitu kan. Yaudah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian wala yusalla alaihima, dan kita tidak boleh mensolatkan keduanya. Siapa maksudnya keduanya? Kafir dhimmi dan bayi keguguran. Nggak boleh disolatkan. Tidak boleh disolatkan orang-orang yang mati, kafir dhimmi yang mati, ataupun bayi yang keguguran. Begitu. Dan hukumnya haram. Hukumnya haram mensolatkannya. Hukumnya haram mensolatkannya disebutkan sini maksudnya az-zimmi, yaitu kafir dhimmi, wasiqat, dan juga siqat. Fasolatul jinazati alal kafiri kufrun. Maka mensolatkan jenazah kafir hukumnya kafir. Bukan cuma haram, kufur. Murtad berarti. Mensolatkan jenazah kafir hukumnya murtad. Wa ala siqti haram. Adapun mensolatkan bayi keguguran haram. Jadi beda tuh hukumnya tuh. Mensolatkan mayit kafir murtad. Adapun mensolatkan bayi yang keguguran haram, tapi nggak sampai murtad. Maksudnya murtad itu kalau ada orang yang udah tahu hukumnya dan sengaja dilakukan. Tapi kalau belum tahu bagaimana ya? Kalau belum tahu tinggal disuruh tobat. Nggak boleh mensolatkan. Misalnya ada orang yang punya keluarga atau kerabat masih kafir. Ada sebagian orang tuh saking sayangnya dimandiin, dikafani, disolatin. Ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan bisa meringankan hukuman di akhirat. Gak bisa. Udah mati nggak ada peringanan hukuman di akhirat, gak bisa. Doa kita nggak nyampe. Bahkan mendoakannya saja haram. Sengaja mensolatkan, udah tahu nih, ente nggak boleh nyolatin. Walaupun itu anak ente, walaupun itu orang tua ente, nggak boleh nyolatin. Enggak, pokoknya siapa tahu bakal dikurangi dosanya. Nggak boleh, ente kalau misalnya nyolatin haram. Bahkan bisa murtad. Enggak, pokoknya ada pengen nyolatin. Maka dia murtad. Kalau misalnya terus begitu, maksa begitu. Ya, begitu. Kalau misalnya belum tahu, wah benar nggak boleh ya. Aduh tadi saya udah keburu nyolatin masalahnya. Ya udah istighfar, Astagfirullah, ya Allah maaf, udah. Selesai. Kalau sudah terlanjur, ya udah tinggal istighfar, selesai. Begitu. Tapi kalau masih tetap sholat segala macam, dia murtad, bawa ke pengadilan. Cuma masalahnya nggak ada pengadilan kaum muslimin sekarang. Harusnya dibawa ke pengadilan, suruh tobat dan baca syahadat lagi. Ada nggak pengadilan di Indonesia begitu? Nggak ada ya. Kita datang ke pengadilan, mau ngapain? Ini nyolatin keluarganya yang kafir. Ya terserah urusan ente, kata pengadilan. Kata pengadilan gitu ya. Di sini nggak ada undang-undangnya. Indonesia nggak ada undang-undangnya masalahnya. Ada nggak undang-undangnya? Nggak ada. Ya itulah negeri kita ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan pencerahan pada para pemimpin supaya menegakkan syariat Allah. Amin. Baik. Sekarang berikutnya orang yang meninggal dunia pada medan perang. Waman mata
dan siapa saja yang meninggal dunia fi qitalil kuffari, ketika memerangi orang-orang kafir. Ingat, yang diperanginya hanya orang kafir. Berarti kalau misalnya ada orang Islam, perang saudara, mati. Nggak masuk. Nggak masuk poin ini. Walaupun misalnya satunya orang fasik. Orang Islam tapi fasik. Atau ahli bid'ah. Atau khawarij. Tetap nggak bisa. Hanya untuk memerangi orang-orang kafir saja. Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan memerangi orang-orang kafir asli ya. Yang beneran kafir gitu. Bukan seenaknya kita bilang kafir, bukan. Bukan. Jadi beneran kafir. Bisa babihi ayat kita matinya beneran karena mati perang. Bukan karena selain mati perang, bukan karena selain sebab perang. Misalnya apa? Sakit perut matinya gitu. Dia lagi perang, tapi sakit perut, aduh sakit perut sampai meninggal dunia. Itu enggak masuk ini, enggak masuk ini. Jadi beneran matinya karena sebab perang. Matinya karena sebab perang. Ayat qital. Maka yang seperti ini kuffina fi thiyabihi, dikafani dengan pakaiannya. Jadi nggak dilepas pakaiannya. Kenapa nggak dilepas? Saksi, ahsan. Setiap darah yang menetes dalam memerangi orang-orang kafir akan mengurangi atau menggugurkan dosa-dosanya dan menambah kebaikan-kebaikannya. Serta menjadi saksi yang akan membuat dia mendapatkan kesempatan memberi syafaat bagi keluarganya. Luar biasa. Satu tetes darah itu. Satu tetes darah. Apalagi kalau darahnya seember. Apalagi kalau darahnya lebih dari itu. Makanya para sahabat dulu kalau mau jihad, doa sama Allah. Ya Allah, saya pengen jihad sekarang syahid. Dan syahidnya pengen yang berbekas. Ada yang pengen hidungnya kena pedang. Supaya nanti ketika di akhirat ada bekasnya. Dan kau akan bertanya pada saya, kemana hidungmu? Aku persembahkan di jalanmu. Subhanallah. Ada yang pengen telinganya terpotong, ada yang pengen tangannya terpotong. Ada begitu. Supaya ada bukti nanti di hadapanmu ya Allah. Kita kalau pengen perang, orang zaman sekarang malah ngisi ilmu dulu supaya nggak luka gitu. Gimana? Nggak sahid-sahid. Para sahabat perang itu pengen sahid. Kita zaman sekarang nggak mau keluka, pengen ilmu kebal. Gimana nggak mau sahid? Nggak sahid-sahid dong. Bertentangan kan dengan sahabat kan yang begini kan? Iya. Justru para sahabat itu dulu pengen kena gitu. Ayo kenain saya, kenain gitu. Supaya ada disaksi di akhirat. Zaman sekarang enggak. Apalagi yang belum nikah. Aduh, ntar aja lah. Enggak pakai ilmunya nanti kalau udah nikah. Beda ya. Mentalnya beda. Para sahabat dengan orang-orang zaman sekarang. Kufina fi thiyabihi fa illam takfihi zida 'alaiha. Kalau memang belum cukup dari pakaian yang dia pakai, baru ditambah untuk sekadar menutupi anggota tubuh yang lain. Sebagaimana kisah Sayyidina Mus'ab ibni Umair. Mus'ab ibni Umair ketika syahid di perang Uhud itu nggak cukup. Maka kemudian ditanya pada para sahabat, ini Mus'ab ninggalin kain nggak di rumahnya? Ternyata di rumahnya nggak ada kain. Kecuali kain gorden. Ditariklah kain gorden itu. Cuma itu doang hartanya Mus'ab. Ditutup ke jenazah, ternyata masih belum cukup. Ditarik, nutupin wajahnya, kakinya kelihatan. Ditarik, nutupin kakinya, wajahnya kelihatan. Ini gimana ya Nabi? Mus'ab gak punya harta lagi. Maka kata Nabi, ya udah, tutupin wajahnya dengan kain tersebut, tutupin kakinya dengan daun dan rerumputan. Subhanallah. Padahal Mus'ab sebelum masuk Islam, orang yang super duper kaya raya. Kaya raya. Konglomerat. Dan di antara kisah Mus'ab yang menarik itu adalah Mus'ab, ahli sirah menggambarkan ketika Mus'ab itu ke pasar, terus kemudian beliau itu keluar dari pasar, uang itu masih ada. Jadi orang-orang kemudian masuk pasar, kalau zaman sekarang mungkin mall ya. Pas masuk mall, wih mangnya Mus'ab nih, tadi Mus'ab di sini kayaknya nih. Sampai segitunya. Terus kalau misalnya baju Mus'ab dicuci, kan direndam. Itu rendemannya diantri. Orang-orang ngantri minta rendemannya karena minyak wanginya itu luar biasa. Sampai segitunya. Terus kenapa bisa jadi miskin? Dijualin? Bukan. Mus'ab itu jadi miskin gara-gara diusir sama ibunya. Maka Mus'ab masuk Islam, ibunya nggak setuju. Maka kata ibunya, pilih mana? Pilih ibu atau pilih Muhammad?
Ya aku pilih Muhammad, kata Mus'ab. Gak apa-apa sok aja, gak butuh harta, gak butuh. Saya pokoknya tinggalin. Kata ibunya, ya udah, kalau misalnya masih tetap bersama Muhammad, kata ibunya, aku akan bunuh diri di hadapanmu. Kata ibunya Mus'ab. Apa kata Mus'ab? Wahai ibuku, kalaupun setiap kali aku berjalan bersama Muhammad dan engkau bunuh diri di hadapanku sampai nyawamu itu kelihatan terbang satu demi satu, aku tetap akan bersama Muhammad. Subhanallah. Ninggalin semua keluarga dan hartanya buat Islam. Enggak tersisa apapun kecuali gorden. Jadi lusuh. Dan Mus'ab itu ganteng orangnya. Sampai-sampai dikira Nabi Muhammad kan. Ketika beliau syahid itu. Ketika perang Uhud. Begitu. Wallahu a'lam. Dan masih ada kekerabatan. Cuma kerabat jauh dengan Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Wadufina dan langsung dikuburkan bagi mereka yang meninggal dunia di dalam medan perang. Ya seperti syahid-syahid Badar, syahid-syahid Uhud, langsung dikuburkan. Begitu. Wala yughassal wala yusalla alaihi. Tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Kenapa tidak dimandikan? Ya karena kalau dimandikan nanti ya asarnya, bekas-bekas jihadnya jadi nggak tampak lagi. Begitu. Dan ketika kuburan Uhud, kuburan syuhada Uhud itu dibongkar, pernah ada pembongkaran, itu darahnya ternyata masih ngalir. Antum bayangkan ya, 1400 tahun yang lalu loh. Ternyata darahnya masih ngalir, utuh jenazahnya. Luar biasa. Ya, karomah para sahabat, para wali asli mereka. Kenapa nggak disolatkan? Karena belum dimandikan. Nggak boleh disolatkan. Ay ghusluhu wassalatu alaihi yahruman. Maka memandikan dan mensolatkan orang yang syahid itu haram. Haram. Ini disebutnya syahid dunia. Disebutnya syahid dunia. Ya, silakan. Kan tadi dalam konteks yang bekas peperangan kalau misalnya luka terus meninggal itu karena luka. Lukanya luka apa? Bukan luka perang bukan. Luka dari perang. Luka dari perang, lalu kemudian meninggalnya tapi udah lama, perangnya udah selesai. Kalau perangnya udah selesai, lalu kemudian dia meninggalnya karena sakit atas akibat itu, tetap diurusnya seperti biasa. Tapi kalau meninggalnya itu perangnya masih berkecamuk, dia dipinggirin nih, di rumah sakit misalnya, perangnya masih berkecamuk, tetap dia sebagai syahid. Hukumnya hukum syahid dunia. Jadi beda. Kalau perangnya udah selesai, kayak siapa? Sahabat Nabi, yang perangnya udah selesai, kena panah tangannya terus tangannya membusuk. Siapa? Salah satu sahabat yang masuk surga? Halo? Kan? Kan? Bukan. Bahkan Abu Baidah matinya karena pandemi. Sebutin aja yang 10, sebutin siapa? Satu lagi yang belum ya, baru 10 siapa? Ya? Bukan, Zubair bin Awam karena fitnah, enggak. Udah, cari sendiri ah. Cari sendiri ya. Cari sendiri. Begitu. Itu disebut syahid dunia. Jadi orang yang meninggal dunia di dalam keadaan perang memerangi orang kafir, syahid dunia. Kenapa enggak disebut syahid akhirat, Sad? Karena syahid akhirat urusan Allah. Kita nggak tahu. Maka syahid akhirat itu banyak. Semua orang yang husnul khotimah dapat peluang syahid akhirat. Semua orang yang husnul khotimah dapat peluang syahid akhirat. Orang wanita yang melahirkan lalu meninggal dunia, orang yang matinya sakit perut, orang yang matinya tenggelam, orang yang mati karena pandemi, itu ada peluang jadi syahid akhirat. Tapi orang yang syahid akhirat, kita kan nggak tahu ini syahid akhirat atau enggak ya. Maka diurusnya seperti biasa. Cuma orang yang syahid dunia, diurusnya seperti yang tadi. Walaupun mungkin di akhirat dia nggak syahid ternyata. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada orang yang mati di medan perang ternyata bukan syahid. Dikira syahid tapi bukan syahid. Ternyata dia matinya kayak gimana? Matinya bunuh diri. Karena lukanya keras, lukanya besar, dia nggak tahan. Akhirnya bunuh diri. Kata Nabi enggak, dia dilaknat. Sahabat bingung, loh kok dilaknat mati di medan perang? Ternyata bukan karena perang, tapi karena bunuh diri. Dalam riwayat Muslim juga ada kan? Orang yang mati di medan perang,
kemudian ditanya sama Allah, kamu mati kenapa? Aku mati di medan perang. Kenapa? Ngapain perang? Untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong ente. Ente di dunia cuma pengen disebut sebagai pahlawan. Kata Allah. Dan itu udah dapat di dunia. Maka diseret mukanya oleh malaikat ke neraka. Jadi ada ternyata orang-orang yang kelihatannya syahid dunia tapi di akhirat belum tentu. Begitu. Cuma selama di dunia kita kan nggak tahu. Pokoknya kalau dia syahid dunia ya sudah diurus seperti tadi. Diurusnya hanya dikafani dan juga dikuburkan. Nggak disolatkan dan juga nggak dimandikan. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Gimana? Kalau di Palestina, kalau misalnya mereka ini adalah bukan tentara, ya mereka kan ini bukan dagi jihad, sipil. Makanya sipil tetap disolatin. Anak-anak kecil, mereka nggak lagi perang, anak kecil. Sipil mereka. Maka masyarakat sipil seperti di Palestina, mereka bukan termasuk orang yang ikut perang. Walaupun matinya di medan, bukan di medan perang. Walaupun matinya karena sebab perang. Begitu. Tapi kalau tentara-tentaranya, enggak. Jangan dimandiin tentara-tentaranya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Pakai sipil tadi boleh mandi? Boleh. Kalau yang sipil tadi boleh dimandiin. Nah. Kecuali kalau memang mereka ikut terjun dalam medan jihadnya. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian wa aqallul ghusli, kemudian cara mandinya gimana? Wa aqallul ghusli, mandi paling minimal itu kayak gimana? Izalatun najasah, maka harus membersihkan najis. Najis-najis di mana? Ya, najis yang nempel di tubuh atau najis-najis yang keluar dengan sendirinya, bukan sengaja dikeluarkan. Ada sebagian orang yang bilang kalau lagi mandiin mayit ditekan perutnya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan ditekan. Kenapa? Dua hal. Pertama, mayit itu merasakan sakit. Pertama. Yang kedua, ketika kita tekan, lalu kemudian mohon maaf, lubang dubur terbuka, itu justru akan sulit untuk rapat lagi. Sehingga kotorannya keluar terus. Terus gimana yang benar? Cukup yang masih keluar dengan sendirinya saja dilap, disiram. Karena memang tanpa ditekan pun masih ada yang keluar kadang-kadang. Sampai sama tisu, sama kapas, terus sampai misalnya lagi masih ada, lihat masih ada, terus disiram terus ya. Begitu. Sampai benar-benar habis najisnya. Termasuk disunahkan juga membersihkan sedikit, jangan dalam-dalam ya, telinga, hidung, disunah. Gigi dibersih-bersihkan. Tapi jangan keras-keras. Kenapa? Karena mayit merasakan sakitnya. Karena mayit, jangan mentang-mentang, udah mati ini. Begitu. Wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi. Dan mengalirkan air ke seluruh bagian tubuhnya, baik itu kulit maupun rambut. Wa in kasufa maratan bil ma'i al mutahhirah. Walaupun rambutnya lebat. Jadi diusahakan kena semuanya. Kalau zaman sekarang gampang sih ya, pakai selang. Tapi selangnya jangan ditekan ya. Selangnya biarin ngalir biasa aja. Dan diusahakan jangan langsung ke badan. Ditimpakan ke tangan supaya nggak langsung. Karena lagi-lagi mayit merasakan sakitnya. Ya, mayit merasakan sakitnya, harus pelan. Terus kemudian dikeramasin, boleh dikeramasin rambutnya begitu ya. Keramasin silahkan. Begitu. Kalau misalnya masih agak ada kotor-kotor, basuh lagi. Sekali lagi sampai ganjil. 3. Udah 3 bersih, ya udah selesai. Tapi 3 masih, maka jadi 5. 5 masih, maka jadi 7. 7 masih, maka jadi 9. Terus begitu. Terus seperti itu. Dianjurkan menggunakan bidara dalam salah satu basuhannya. Atau kapur, atau sabun zaman sekarang. Sabun bidara lebih bagus lagi. Langsung satu paket. Gitu. Sabun bidara. Ada sabun bidara ya, gampang sekarang ya. Bidara bubuk ada. Bidara oles ada, bidara sabun ada, udah gampang zaman sekarang. Salah satu bagiannya pakai daun bidara. Begitu. Kemudian, wa aqallul kafan, seminimal-minimalnya mengkafani. Seminimal-minimalnya mengkafani. Adalah satiru jami'il badan. Yang penting bisa menutup seluruh badan walaupun cuma satu kain. Jadi kalau cuma satu kain, yang penting menutup seluruh badan udah cukup. Udah cukup. Tapi boleh
wa thalathu lafaifa liman taraka tarikatan. Boleh ditambah sampai 3 lapis. Bagi siapa? Kalau ada harta yang ditinggalkan. Atau si mayitnya udah beli duluan. Ya, ada sebagian orang yang udah beli kain kafan supaya enggak ngeberatin ahli waris. Ini bagus, subhanallah. Nah, nanti kalau bapak meninggal ini kain kafan ya udah ada 3 lapis, 5 lapis misalnya udah ada. Jadi enggak perlu mikirin itu. Ah, begitu. 10 lapis. Nanti jangan lupa pakein imamahnya gitu kan. Pakein gamisnya. Wah, enggak apa-apa. Silahkan, boleh. Ya, boleh banyak seperti yang penting jangan memberatkan harta warisan. Karena kalau udah meninggal harta milik ahli waris. Begitu. Mirathan. Begitu. Jadi kalau dia memang masih ada sisa uang ketika meninggal dunia yang bisa diwariskan, silahkan 3 lapis. Jangan lebih dari 3. Jangan lebih dari 3. Jadi harta yang bisa diambil untuk membeli kain kafan dari harta warisan tadi maksimal berapa? 3. Zaidatan andainihi. Zaidatan ini maksudnya apa? Itu pun dibeli setelah bayar utang. Lebihan dari hutangnya. Jadi kalau misalnya ada mayit meninggal dunia, meninggalkan harta, maka yang perlu dibayar apa dulu? Hutangnya dulu. Kalau ada lebih baru beli 3 lapis kain. Begitu. Walam yusi bitarkiha, dan kalau nggak punya wasiat. Maka kalau ada wasiat, wasiatnya dulu ditunaikan. Hutang dulu, wasiat dulu, kain kafan, baru warisan. Begitu. Maka kan kalau misalnya kain kafannya beli banyak-banyak, kasihan warisan nggak kebagian nanti. Ya. Bitarki ziyadati alal wahidah. Baik. Jadi kalau misalnya orang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka hartanya yang pertama kali harus dibayar buat bayar utang. Utang manusia atau utang kepada Allah duluan. Misalnya utang kafaroh, utang puasa itu, dam atau kafaroh atau apalah itu pokoknya. Intinya dia punya utang terhadap Allah. 1, yang kedua utang terhadap manusia. Mana yang lebih dulu dibayar? Manusia dulu. Manusia dulu. Baru hutang kepada Allah, baru kemudian wasiat kalau ada, wasiat. Baru kemudian kain, kafan, dan pengurusan jenazah yang lain, kan bukan cuma kafan doang. Beli, kalau zaman sekarang nyewa tanahnya, beli tanahnya, kemudian kayu-kayunya, apalagi banyak lah kebutuhannya bukan cuma kafan. Ya makamnya itu kan bayar. Orang-orang yang galinya memang nggak dibayar, bayar kan. Bayar semuanya. Baru setelah itu kalau ada sisa, warisan. Nah makannya jangan banyak-banyak, 3 lapis aja supaya warisannya tersisa banyak. Afdolnya bagaimana? Afdolnya beli sebelum meninggal dunia. Supaya nggak ngambil harta warisan. Begitu. Seperti itu. Ini adalah laki-laki 3 itu. Kalau perempuan 5. Boleh sampai 5 kalau perempuan. 5. Yang sempurna bagaimana? Kalau ingin sempurna atau hartanya banyak, maka boleh misalnya dipakaikan imamah. Dipakaikan gamis. Tapi gamisnya jangan gamis yang mahal ya. Maksudnya gamis-gamisan. Biasanya tuh kain kafan dilipat, dilubangin atasnya, dimasukin. Itu aja. Nggak usah gamis asli yang haromen, sayang gitu. Nggak sesuai sunnah ya. Jadi makanya kain kafan itu bahan yang jelek kan. Kenapa kain kafan bahannya jelek? Karena bakal buat di dalam tanah, ngapain bagus-bagus, makruh. Sebenarnya boleh-boleh aja pakai haromen gitu ya. Cuma makruh. Kata anak-anaknya, ini mendingan buat gua gitu haromen. Diambil. Haromen buat siapa? Buat bapak, buat saya aja gitu. Jangan. Demikian pula ibu-ibu, kan di sunahnya itu pakai ada gamisnya ya, ada seperti sarungnya, itu maksudnya dari kain kafan aja. Kerudungnya juga sama, nggak usah pakai kerudung yang 250.000, nggak usah. Apalagi yang 500.000, nggak usah. Apalagi gamis yang 1 juta, jangan, nggak usah, sayang banget. Yang penting tertutupi, ya biasanya begitu, dikerudungkan, terus kemudian tadi dibuat kayak gamis, dilipat, baru dilapis 3. Itu tidak apa-apa. Kalau memang ada harta yang berlebih, tidak masalah. Dan atau misalnya hartanya pas-pasan tapi ahli warisnya ridho, itu nggak apa-apa juga. Ahli warisnya ridho, nggak apa-apa lah. Yang penting sempurna supaya lebih rapih begitu. Tidak apa-apa juga. Allahu a'lam. Ini masalah jenazah. Kemudian wa aqallus sholati alaih. Minimal mensolatkan seperti apa? Rukun-rukunnya. Yang pertama ayanwiya bil qalbi dzakarun walau sobyan mumayyizan.
Yang pertama adalah berniat. Yang pertama adalah berniat. Kapan niatnya? Ketika takbiratul ihram. Ayyanwiya, kemudian mana lanjutannya? Wal fardhu. Wa yu'ayyin. Jadi niatnya harus ada dalam hati kita, harus ada, ini adalah salatnya salat fardu. Kemudian wa yu'ayyin, mayitnya itu mayit yang itu. Begitu. Maksudnya begitu. Al mayyita walau bil isyarah, walaupun dengan isyarat. Maksudnya isyarat itu apa? Yang itu, misalnya begitu. Enggak perlu disebutin namanya, enggak apa-apa. Enggak perlu disebutin namanya, tidak apa-apa. Wal isyaratil qalbiyah, di dalam hati. Ka'ayyakula fi dhihni usolli fardul jinazah ala hadal mayit. Misalnya ketika takbiratul ihram, di dalam hatinya dia mengatakan, saya niat sholat fardu jenazah atas mayit ini. Udah cukup. Begitu. Mayit yang di depan itu udah cukup. Gimana cara sholat mayit, Fal? Tahu nggak sholat mayit kayak gimana? Nggak tahu. Cara sholat mayit gimana? Kayak gimana cara sholat mayit? Takbiratul ihram, Allahu Akbar sambil niat. Saya niat sholat mayit fardu untuk si jenazah tersebut. Allahu Akbar. Terus ngapain? Di takbir pertama, wa yukabbiru awwalan fayaqulu Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar. Wa hadhihi takbiratud dukhul. Ini adalah takbir masuk salat. Allati la budda an takuna niyyah al mutaqaddam dzikruha. Dan di sana harus diiringi dengan niat. Kemudian wa ayusalliha wa huwa qaimun in qadir. Dan kalau kita sanggup berdiri, mesti berdiri. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, baca apa? Baca Al-Fatihah. Tsumma yaqra Al-Fatihah. Kemudian ngapain habis baca Al-Fatihah? Ngapain, Fal? Takbir lagi. Allahu Akbar. Tsumma yukabbir tsaniyan fayaqul Allahu Akbar. Kemudian ngapain? Di takbir kedua, sholawat minimal Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimal. Boleh, sah. Tapi kalau mau sempurna seperti sholat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita, boleh, terus silakan. Takbir ketiga, Allahu Akbar, summa yukabbiru tsalitsan fayaqula Allahu Akbar. Kemudian ngapain takbir ketiga? Doa buat mayit. Takbir ketiga doa buat minimal. Hafalin, minimal apa doa mayit? Terus Allahumma firlahu doang. Terus oke. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hafalin ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di situ ada di kitab. Kalau di sini minimal Allahumma arhamhu, minimal banget. Allahumma ighfir lahu warhamhu, udah dua minimal. Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu minimal. Seenggaknya 2 poin itu dapat. Begitu ya. Ditambah lagi tadi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nanti tambahannya Yusuf nanya ke yang lain. Tambahan wa'afihi wa'fu anhunya. Begitu. Bisa nanya ke Ustaz Fayed. Tsumma yukabbir rabi'an, kemudian takbir yang keempat. Fayaqul Allahu Akbar. Setelah itu ngapain? Takbir keempat. Enggak ngapa-ngapain pun boleh. Enggak ngapa-ngapain pun boleh. Jadi takbir keempat udah selesai, Allahu Akbar udah selesai. Cuma dianjurkan sunnah mendoakan seluruh kaum muslimin. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Atau doa untuk seluruh kaum muslimin apapun itu. Allah boleh. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat, boleh. Pokoknya doa apapun, yang penting doanya buat seluruh kaum muslimin. Begitu ya. Doa apapun. Di sini nggak perlu. Kenapa? Karena ini kan seminimal-minimalnya. Maka paling minimal Allahu Akbar langsung salam assalamualaikum. Cukup sekali assalamualaikum, tapi sunnahnya 2 kali. Dan dianjurkan sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai warahmatullah boleh. Kalau salat 5 waktu, jangan seada wabarakatuhnya. Tapi salat jenazah boleh sampai wabarakatuh. Begitu. Allahu a'lam. Jadi gampang ya.
Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, boleh langsung salam. Sederhana sebetulnya. Itu yang wajib sudah selesai. Kemudian ketika mensolatkan jenazah, maka imam ini berdiri di mana? Lurusan apanya jenazah? Kalau jenazahnya laki-laki, di mananya? Dia lurus dengan kepala jenazah. Ahsan. Kalau jenazahnya perempuan, lurus dengan perut. Lurus dengan perutnya perempuan. Iya, perut maksudnya, perut dengan perempuan. Begitu ya. Jangan dibalik, hati-hati. Jangan dibalik, hati-hati. Seperti itu. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, maka lurusan kepala. Jenazahnya perempuan, maka lurusan perut. Cuma para ulama beda pendapat. Kepala itu sebelah kanan makmum atau sebelah kiri makmum. Para ulama beda pendapat. Para ulama beda pendapat. Kebiasaan di Indonesia, sebelah kanan. Sebelah kanan jamaah kan. Ya udah, ikutin aja kebiasaan. Jangan tiba-tiba, ini gak boleh begini. Ntar bikin ribut dah. Bikin ribut. Bikin ribut, ntar bikin ribut. Jangan, bikin ribut. Karena di sini khilaf, para ulama beda pendapat. Jadi bikin ribut. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, dua-duanya ada. Gitu. Kemudian yang lebih penting juga, wala budda fiha min syuruti shalah. Sebelum sholat jenazah, wajib menegakkan syarat-syarat sholat. Nutup aurat, bersih dari hadas, bersih dari najis, dan lain sebagainya. Watarkil mubtilat, dan juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Buang angin, makan, minum. Wataqaddumi ghuslil mayiti alaiha, dan wajib memandikan mayit dulu sebelum mensolatkan. Allahu a'lam. Terakhir, dan wa aqallu dafni, sepaling sedikit menguburkan. Segimana tuh? Maka minimal hufratun, ada lubang taktumu raihatahu, yang bisa menjaga baunya. Yang bisa menjaga baunya. Watahrusuhu, dan bisa menjaga si mayit tersebut minas siba, dari hewan buas. Itu minimal. Yang bagus bagaimana dalamnya? Segimana dalamnya yang bagus? Setinggi orang dewasa ditambah tangan. Segitu. Jadi ngukurnya begitu. Jadi antum kalau misalnya gali kuburan, gini ngukurnya. Segitu udah, nggak usah lebih dalam lagi. Kasihan galinya capek. Sudah cukup maksudnya segini. Begitu ya. Kemudian wayusannu, dan disunahkan ayyu'ammaqa al-qabru, didalami atau digali kuburannya sedalam qadra qamatin wa bastatin, setinggi orang berdiri dan membentangkan tangan. Itu sunnah. Ya sunnah segitu tingginya. Wa yuwassa, dan agak luas. Supaya apa? Supaya gampang masukinnya. Begitu. Ada dua cara dalam menguburkan mayit. Yang pertama, caranya adalah pakai saq. Yang kedua, caranya pakai lahad. Apa bedanya? Apa bedanya? Saq sama lahad. Jadi cara ngubur itu begini. Ini misalnya tanah digali. Digali ini ya. Bukan begini doang. Ini keliru. Atau kurang nyunah. Kenapa? Karena ini belum memenuhi sak dan lahad. Ini baru kubur istilahnya. Belum ada lahadnya, belum ada saknya. Harus ada sak atau lahad. Sak itu kayak gimana? Kalau sak begini. Digali lagi di tengahnya buat mayit. Nanti mayit dimiringkan di situ, di tengah. Di samping ini sak namanya. Ini sak. Kebiasaan masyarakat Mekah. Kalau di Madinah pakai lahad. Ini yang biasa kita gunakan. Nah, begini ya. Di samping, ini namanya lahad. Liang lahat itu. Jadi bahasa Indonesia ada kan liang lahat. Nah, itu liang lahat. Kalau tadi liang sak. Lahat begitu. Jadi nanti si mayit agak sedikit dimasukkan di sini. Begitu ya. Kepalanya di sebelah kanan, menghadap miring ke kanan ke arah kiblat. Baru kemudian setelah itu ditahan si mayit ini dengan misalnya kalau Indonesia biasanya pakai tanah liat.
Ditahan supaya nggak belok gitu ya. Ditahan, kita lihat. Jangan lupa ikat-ikat tali dilepas, sunnah. Kemudian ditahan lagi dengan papan atau bambu biasanya di sini. Begitu ya. Tahan atau bambu biasa sampai segini, baru diuruk lagi pakai tanah. Seperti itu. Begitu cara menguburkan mayit. Ya. Seperti itu. Belum pernah nguburin mayit? Hah? Lihat doang. Minimal lihat, harus tahu. Minimal lihat. Begitu. Kemudian wayajibu taujihuhu, dan wajib hukumnya menghadapkan si mayit ilal kiblah, ke arah kiblat. Kalau misalnya ada mayit yang salah kiblat, dibongkar. Karena wajib hukumnya. Wajib dibongkar. Kecuali kalau udah lama 100 tahun gitu. Udah jadi tulang gitu. Susah dimadepin kiblatnya kayak gimana, udah jadi tulang gitu. Jadi kebolehan membongkar mayit adalah salah satunya ini. Bahkan sebagian ulama menilai wajib kalau baru. Wajib bongkar lagi. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan. Permasalahan mensolatkan mayit dan memandikan mayit. Siapa yang paling berhak memandikan mayit? Ahli waris. Ada yang lagi? Yang paling berhak memandikan mayit adalah orang yang paling faqih. Orang yang paling paham fikih memandikan mayit. Ada sunnah memandikan mayit, diantaranya apa? Mewudukan. Tadi kelewat ya, mewudukan mayit. Jadi diwuduin. Kalau orang ngerti fikih gimana cara mewuduinnya? Nggak bisa. Nggak bisa, mandi-mandiin aja. Ada sunnah mewudukan. Dan itu harus diniatkan. Begitu. Tapi kalau memang keluarganya itu faqih, itu lebih baik keluarganya. Siapa misalnya? Yang pertama adalah wali, orang tua. Kalau anaknya laki-laki maka ayahnya. Anaknya perempuan maka ibunya. Begitu. Kalau tidak ada siapa? Neneknya. Kalau laki-laki berarti kakeknya, tidak ada siapa? Pamannya. Begitu. Tapi dipilih yang paling faqih. Dipilih yang paling faqih. Baik. Siapa yang paling berhak jadi imam salat mayit? Siapa yang paling berhak jadi imam salat mayit? Pak Imam. Yang paling berhak jadi imam salat jenazah adalah ahli waris atau wali. Kenapa, Ustaz? Kan kalau salat 5 waktu yang paling berhak itu yang paling faqih. Karena salat jenazah itu targetnya doa untuk si mayit. Dan semakin dekat kekerabatan, semakin peluang diijabahnya semakin besar. Maka dalam urusan jenazah yang paling faqih itu ngurus mandi, yang keluarganya ngurus sholat. Jangan dibalik. Di Indonesia sering dibalik. Keluarganya mandiin, pak kiainya nyolatin. Kebalik. Cuma memang masalahnya juga di Indonesia, keluarganya pada nggak bisa jadi imam. Itu juga masalah. Pakai ruku ntar dia. Itu masalah juga. Makanya termasuk wasiat dari ayah saya dulu ya. Harus bisa ngurus jenazah. Ya cuma karena di tradisi di kampung, kebagiannya mandiin ya nggak apa-apa mandiin. Tapi jadi bener kan jadinya mandiinnya. Begitu. Udah nggak kebagian hak jadi imam. Udah ada pak kiainya begitu. Ya udah susah. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya saya pengen ngomong sama kiai cuma nggak enak. Ntar dikira, apa gitu, khawatir jadi ribut. Gimana? Nggak apa-apa, dua-duanya nggak apa-apa. Misalnya kita orang yang paling fakih di sana, kita juga adalah keluarganya, ya udah kita yang mandiin, kita yang nyolatin, begitu. Maka kalau misalnya ada kerabat saya gitu, yang meninggal lebih dulu, saya pokoknya udah nggak ada yang jadi imam, saya yang jadi imam. Sekarang agak berani nyerobot lah, dari usia juga kayaknya nggak jauh beda sama kiai-kiai yang di kampung sekarang gitu. Karena kiai yang usia sepuh-sepuhnya udah pada nggak ada. Jadi para kiainya udah hampir-hampir seumuran, nggak jauh, paling beda 10 tahunan. Kalau yang lebih jauh kan nggak enak ya mau nyerobot jadi imam itu. Dikira nyerobot gitu kan. Bocil ngapain jadi. Jadi waktu ayah saya meninggal itu ya udah nggak apa-apa. Saya biarkan yang biasa jadi imam untuk jadi imam. Tapi yang memandikan saya waktu dengan adik berdua. Seperti itu. Termasuk yang masukin ke liang lahat saya, adik sama paman, bertiga. Begitu. Ini terasa sekali.
Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bayi yang baru dilahirkan disunnahkan untuk diadzani dan dikomatkan. Bagaimana dengan orang yang meninggal dunia? Apakah ketika mereka akhiri hidupnya juga dianjurkan diadzani dan dikomatkan? Jawabannya, menurut Ibnu Hajar enggak. Ibnu Hajar Al-Haytami enggak. Tapi menurut Ar-Ramli dan sebagian ulama Syafi'iyah, bukan Ar-Ramli, penulis apa? Al-I'anah. Saya penulis Al-I'anah? Lupa saya. Allahumma shalli ala sayyidina. Dalam kitab Al-I'anah, maka dianjurkan untuk mengadzani dan mengqomati mayit yang akan dikuburkan. Kias dalilnya, kias dari bayi baru dilahirkan. Cuma kata Ibnu Hajar, ini kias fasid, nggak bisa. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Kalau ada yang mengamalkan silakan, tidak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Baik, bagaimana kalau talqin ketika selesai dikuburkan? Dianjurkan tidak? Talqin itu ngerti nggak Ustaz? Talqin itu ngomong ke mayit, mayit, wahai jenazah, nanti akan datang kepadamu dua malaikat yang akan bertanya man rabbuka, maka jawablah Allah. Apa hukumnya? Sunnah. Kok wajib? Sunnah. Wajib dosa kalau nggak dilakukan. Sunnah. Sunnah menurut siapa? Sunnah menurut jumhur, mayoritas ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sunnah. Sunnah. Orang Salafi kaget waktu dibilang begitu. Dr. Labib Najib Al-Addi bilang, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh, bahkan dianjurkan. Kaget orang-orang Salafi. Mereka mengira bid'ah kan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dianjurkan juga. Minimal mubah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah minimal mubah. Boleh. Kenapa? Karena menurut mayoritas ulama, mayit masih bisa mendengar. Sampai kapan? Ya sampai kita datang padanya mayit bisa mendengar. Cuma nggak bisa jawab. Karena kalau bisa jawab antum kabur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam anakku. Mayit itu menurut kebanyakan ulama bisa mendengar. Jadi dianjurkan talqin. Kalau di tempat saya, karena tempat saya walaupun Jawa Barat, tapi lebih dekat ke Indramayu, jadi pakai bahasa Jawa. Talqinnya pakai bahasa Jawa. Gitu. Kalau di Bandung pakai bahasa Sunda. Kalau di sini Jabodetabek pakai bahasa Indonesia, silakan, nggak masalah. Silakan. Itu diperbolehkan. Bahkan dianjurkan menurut kebanyakan ulama, terutama ulama Syafi'iyah. Seperti itu masalah talqin. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Tahlilan gimana tahlilan? Setelah selesai nguburin tahlilan gimana? Apa hukum tahlilan? Hukum tahlilan apa? Hukum tahlilan itu adalah mubah hukum asalnya, tapi makruh apabila memberatkan keluarga mayit. Makruh apabila memberatkan keluarga mayit. Makruh. Dari sisi apa memberatkannya? Mengeluarin biaya. Orang kalau mau tahlilan boleh, tapi jangan ngeluarin biaya sedikit pun. Oh, terus gimana nyuguhinnya? Ya orang yang datang yang bawa makanan, jangan keluarga mayit. Jangan dibalik, orang Indonesia dibalik. Orang udah meninggal dunia lagi sedih minjem duit. Punya utang. Oh, apalagi di Jawa, mohon maaf ya. Di Jawa lebih parah lagi tradisinya. Saya pernah ngekos waktu di Bandung. Ibu kos saya meninggal dunia, orang Jawa. Saya kaget karena nggak tahu meninggalnya. Jadi pulang, pas datang lagi kosan, ini kok ada hajatan saya. Masak enak gitu. Kirain hajatan. Ternyata gara-gara ibu kos baru meninggal dunia. Kayak hajatan, masak-masak segala macam. Saya bilang, ya Allah, kirain tuh hajatan itu bahagia, ternyata lagi sedih. Ini makruh. Makruh. Dalam kata siapa tadi aku? Dalam mazhab Syafi'i. Bahkan fatwanya NU resmi, makruh. Kalau memberatkan. Ada di Ahkamul Fuqaha, ada kitab Ahkamul Fuqaha, fatwa NU. Makruh. Tapi kalau memang tidak memberatkan, boleh. Apalagi kalau kita anak orang kaya, maka silakan bersedekah sebanyak-banyak atas nama orang tua kita. Kalau kita orang kaya. Tapi kalau orang miskin nggak usah dipaksain. Begitu ya. Ini masalah tahlilan. Terus bagaimana kalau angka 7 dan lain sebagainya, itu budaya. Realitanya di masyarakat kita pun nggak mesti pas 7 kadang-kadang. Nggak mesti pas 60 kadang-kadang. Nggak mesti pas 100. Artinya itu bukan sesuatu yang sakral. Maka itu tidak masalah. Kecuali kalau dianggap sakral, maka ini nggak boleh. Nggak ada kesakralan di angka-angka itu ya. Tidak ada kesakralan di angka-angka itu, maka tidak boleh menganggapnya sakral. Kalau ada orang menganggap sakral, harus kita ingatkan. Nggak ada kesakralan di angka-angka itu. Begitu.
Satu-satunya dalil yang ada adalah angka 7 hari. Bahwa menurut Imam Tawus, kalau tidak khilaf, mayit itu difitnah, diuji selama 7 hari. Maka dianjurkan bagi keluarga untuk banyak berdoa, banyak bersedekah di waktu tersebut atas nama mayit agar meringankan mayit di alam kuburnya. Begitu. Selama 7 hari. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau nggak ada yang disedekahkan, jangan dipaksain. Masyarakat Indonesia kadang-kadang maksain, kasihan. Apalagi, mohon maaf ya, di sebagian tempat itu masih ada. Bahkan di tempat saya masih ada tuh. Mensolatkan mayit itu dibayar. Masih ada tempat antum. Ini saya miris. Saya miris kok. Saya waktu itu kaget. Ikut nyolatin mayit. Pas abis nyolatin mayit itu doa. Ternyata pas doa itu ada yang keliling. Ngasih amplop. Saya nggak mau. Ya Allah. Makanya karena gara-gara hal seperti ini. Kalau yang meninggal dunia orang kaya. Rame yang nyolatin. Karena amplopnya gede. Bukan amplopnya gede. Isinya gede. Bahkan bisa 50.000. Tapi kalau orang miskin, kan paling 5.000, lecek lagi 5.000-nya kan. Sedikit yang nyolatin. Ini naudzubillah, ya Allah, saya sedih sekali melihat fenomena seperti ini. Nyolatin aja dibayar. Ini janganlah. Kita harus bisa memutus tradisi-tradisi yang memberatkan umat. Banyak orang yang gak jadi masuk Islam gara-gara hal ini loh. Iya, itu realita. Wah, padahal di agama saya gak gini-gini banget katanya. Masuk Islam kok ribet katanya. Nah itu khawatirnya seperti itu. Justru kita harus memberikan kemudahan bagi orang-orang awam. Terutama masalah-masalah yang memang ini bukan wajib, bukan juga sunnah. Maka harus berikan banyak-banyak keringanan bagi kaum muslimin. Jadi di balik tradisinya, yuk kita balik tradisinya, orang yang meninggal dunia kita kasih, kita beri, kita sumbang sebanyak-banyaknya. Dan kalau di perkotaan alhamdulillah udah berubah tuh. Biasanya kalau ada orang keluarga meninggal langsung kan, ayo kita sumbang gitu kan. Alhamdulillah di kota begitu, di kampung mana ada begitu? Nggak ada di kampung. Makanya dulu waktu ayah saya meninggal dunia, tuh orang tua saya kaget. Ketika banyak yang berkunjung, teman-teman saya dari Depok, dari Bandung, ngasih uang. Wih, ini mereka bawa uang ke sini, katanya. Ya udah biasa kata saya kalau di kota. Kalau di kampung sebaliknya, kita yang ngeluarin duit, katanya gitu kan. Iya. Ini tradisi yang nggak bagus, ya. Ini tradisi yang nggak bagus. Tidak semua tradisi itu bisa dipertahankan. Kalau tradisi baik kita pertahankan. Tapi tradisi memberatkan umat jangan kita pertahankan. Silakan mau tahlilannya nggak apa-apa, mau berdoanya nggak apa-apa, tapi jangan memberatkan keluarga mayit. Jangan memberatkan keluarga mayit. Harus kita ubah. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Khair. Kalau berziarah apa hukumnya? Sunnah. Tapi tidak bagi wanita. Wanita itu makruh. Ziarah kubur itu makruh. Kenapa? Karena khawatirnya ingat biasa. Apalagi kalau suaminya, wah suamiku. Khawatir gitu ya kan? Niyahah. Jurit-jurit segala macam itu yang pertama. Yang kedua, ya karena memang wanita itu hukum asalnya nggak boleh bepergian di rumah aja. Jadi kalau mau doa di rumah aja, begitu. Tapi selama aman dari fitnah boleh. Kalau aman dari fitnah boleh. Jadi nggak perlu. Zaman sekarang coba mau ke pemakaman dandan nggak? Dandan nggak sekarang itu. Mau ke pemakaman dandan dulu. Nah itu nggak boleh. Bisa jadi haram nantinya. Pakai minyak wangi. Jangan. Justru kalau ke pemakaman, ibu-ibu ke pemakaman, pakai baju yang paling lusuh, yang biasa maksudnya. Jangan baju yang bagus. Supaya apa? Supaya nggak diliatin orang. Begitu. Baju lusuh itu baju biasa maksudnya. Begitu. Jangan yang bagus. Udah nyampe makam apa? Selfie. Ceprek. Oh na'udzubillah. Oh? Masih ada kan begitu kan? Semoga terus. Sampai selfie. Ada yang lebih parah itu. Gak tahu beneran apa enggak ya. Yang di TikTok itu. Siap-siap. Apa? Siap-siap cari suami baru. Astagfirullahaladzim. Saatnya ganti suami. Captionnya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya nih. Generasi TikTok ini generasi penghancur bangsa kayaknya nih. Banyak quote-quote bijak tapi menyesatkan itu. Hati-hati. Sangat tidak disarankan lah TikTok kita. Saya TikTok itu cuma buat upload video habis itu ditutup. Upload video habis itu ditutup. Nggak mau lihat. Terserah ada yang lihat atau enggak, terserah. Upload video tutup. Udah nggak sehat ya lingkungannya di TikTok itu ya. Kebanyakan orang yang kurang berpendidikan katanya. Seperti itu wallahu ta'ala. Apalagi yang berkaitan dengan kematian. Cukup ya. Haul sama aja mendoakan itu kan, nggak masalah. Hukum asalnya boleh, tapi jangan disakralkan di angka tertentu. Jangan disakralkan di angka tertentu. Begitu. Karena nggak ada kesakralan pada angka tertentu, nggak ada. Jadi boleh-boleh saja silahkan.
Apalagi kalau misalnya tokoh. Boleh kita memperingatkan kematian tokoh dalam rangka apa? Mengambil teladan, mengambil ibrah, mendoakan mereka, itu boleh, silahkan. Tapi nggak perlu disakralkan pada angka tertentu. Jadi kalau misalnya orang-orang biasa 100 hari, ya kita sebelum 100 hari atau setelah 100 harinya. Supaya angka 100 harinya nggak sakral. Begitu ya. Dan realita di Indonesia yang saya tahu begitu. Nggak mesti pas 100 hari kok. Namanya doang, haul 100 hari, padahal enggak. Begitu. Hukum asalnya boleh. Seperti itu. Oh, bagaimana dengan memperbagus makam? Hukum asalnya makruh. Mengapur, membangun makam itu makruh. Kalau tanahnya tanah wakaf, haram. Kalau tanahnya tanah wakaf, haram. Tanah pribadi, makruh. Tanah pribadi makruh. Enggak sampai haram, makruh. Tanah pribadi makruh. Kenapa? Karena ada buang-buang harta. Daripada ngeramik makam dengan ngeramik rumah antum. Iya. Jadi makam cukup biasa saja, kalau ngasih tanda doang silahkan, nggak perlu dibangun. Sebagian ulama mengatakan boleh kalau makamnya makam ulama, demi menjaga. Sekadar menjaga aja, afdolnya bagaimana dipager. Seperti makamnya Imam Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Katsir, sebelahan nih, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir sebelahan. Tiga, satunya siapa? Al-Maqdisi kalau nggak salah ya. Ini makam Sufiyah di Suriah. Pagar. Kenapa? Khawatir ada orang-orang yang punya niat buruk. Contohnya apa? Ada karomah di kain kafannya. Khawatir begitu kan? Orang awam kan yang begitu kan? Digalilah kain kafannya, jadi sakti. Syau gitu. Itu bahaya itu. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja masih ada. Itu di makamnya Imam Syafi'i. Teman-teman saya cerita ketika ziarah ke sana, itu banyak surat. Surat, wahai Imam Syafi'i, sembuhkan sakit anak. Masukin surat-surat. Apa coba? Ada uang juga kadang. Apa maksudnya? Nah itu, orang-orang awam itu harus dikasih pemahaman yang benar ketika berziarah. Ziarah tidak masalah. Ada keberkahan di makam-makam orang saleh, demikian kata Imam Ibnul Jazari, ada. Tapi jangan berlebihan. Tapi jangan berlebihan. Begitu ya. Jadi membangun makam berlebihan makruh. Tapi kalau makam para ulama, orang-orang yang sering dikunjungi, boleh sebatas untuk menjaga saja. Nggak usah harus dimewah-mewahin. Nggak usah. Begitu. Apalagi dibangun kuburan, dibangun masjid di atasnya nggak boleh. Dibangun masjid di atasnya nggak boleh. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kalau masjidnya terpisah dari makamnya boleh. Tapi jangan sengaja bikin masjid di atas makam tersebut. Nggak boleh. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di Jambi yang sebelah apa? Kalau sebelahan nggak masalah. Nggak apa-apa. Selama ada batas kan? Ada batas, pagar atau tembok, nggak masalah. Selama ada batas, ada tembok, nggak masalah. Bisa tembok, bisa pagar, bisa jalan, itu nggak masalah. Begitu. Walaupun makamnya di depan kita sholat nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kita jangan niat nyembah makam kan? Antum niatnya kan dia nyembah makam. Antum boleh nggak sholat di depannya pas ada salib misalnya? Makruh kan? Nggak sampai haram. Tapi kalau antum niatnya buat salib, nggak boleh. Gitulah kurang lebih. Atau misalnya orang-orang yang sebelah baratnya Mekah, berarti kan dia menghadap ke timur. Pas mau sholat duha, pas menghadap matahari, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah sholat menghadap matahari. Jangan dikira, wah agamanya agama Shinto nih, agama Jepang ya. Jadi nggak mesti langsung dihukumi begitu. Nggak masalah. Khair. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Bismillah. Ada yang tanyakan, dipersilakan. Fadal. Gimana? Dikubur? Mayit dibuang ke laut gara-gara nggak bisa dikubur di darat. Jadi begini, kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia di laut dan dikhawatirkan keburu membusuk, maka boleh dibuang ke laut. Mengganti dikuburnya. Mengganti dikuburnya saja. Berarti proses yang lainnya tetap sama. Misalnya diapain? Dimandikan, disolatkan, biasa. Cuma khawatir misalnya, zaman dulu kan kadang-kadang berlayar itu bulanan. Zaman sekarang mah enggak lah, paling 3 jam, 4 jam, 2 hari, 3 hari masih seger lah ya. Masih aman maksudnya. Zaman dulu bulanan, kalau dibiarin busuk, sakit orang-orang semuanya banyak bisa kena wabah.
maka demi menjaga kemaslahatan yang hidup, yang matinya ini, mayatnya ini dibuang ke laut. Tapi tetap dikafani segala macam. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Sebenarnya keadaan berkafan. Jangan langsung begini aja, dibuang itu namanya. Oh, itu urusan yang lain, itu urusan lain. Itu urusan lain ya. Insya Allah kita niatkan untuk menjaga kemaslahatan yang hidup, kita serahkan pada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaganya begitu. Itu demi keselamatan yang hidup aja, itu darurat. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak dibuang di laut, yang hidup bisa mati semuanya. Sakit apa namanya, pes ya namanya istilahnya itu. Kalau kena mayat itu. Jadi mayat atau bangkai manusia itu bisa menyebabkan penyakit bagi yang hidup. Makanya dulu salah satu strategi perang itu adalah ngelempar bangkai prajurit yang meninggal dunia ke benteng. Ya, perang Mongol itu begitu mereka. Jadi bangkainya sendiri, bangkai mereka sendiri, bangkai teman-temannya dilempar-lemparin ke benteng-benteng musuh. Makanya banyak yang sakit. Ah, teman sini bodoh amat, teman sini lempar aja. Iya, perang Mongol lawan Cina pun sama. Cina pernah mengalami hal yang sama, digituin. Ada di sejarahnya. Jadi mereka itu, ya Mongol itu emang barbar ya, bangsa barbar ya, nggak punya peradaban. Mayat teman-temannya sendiri lempar-lemparin masuk ke benteng-benteng Cina waktu itu, sama benteng kaum muslimin juga. Sakit, mereka sakit. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Boleh enggak dikuburkan di rumah sendiri? Boleh. Nabi SAW dikuburkan di kamarnya Aisyah Ummul Mukminin. Setelah Nabi, Abu Bakar, setelah Bakar, Umar, dan Aisyah hidup di sana. Berani enggak, Ustazah? Suaminya dikubur di sana, ayahnya dikubur di sana, sahabat dari ayah dan suaminya dikubur di sana. Terus tidur di situ, rumahnya di situ. Itulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Cuma dibatasin kain, gorden. Nah, misalnya Ustazah kamarnya di situ, di sini ada makam 3 orang. Berani nggak kira-kira? Itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau misalnya ada orang-orang zaman sekarang, jadikanlah aku seperti Aisyah, yakin gitu. Yakin. Kamar 1 petak. Ya segini, ruangan segini doang. Rumahnya Aisyah itu segini doang. Bahkan ini kayaknya lebih besar. Ruang gini doang. Yakin jadikan seperti Aisyah gitu. Jadi ternyata perempuan zaman sekarang itu mintanya lebih banget gitu ya. Giliran beneran dikasih seperti Aisyah, nggak mau, apaan ini? Coba bayangkan Nabi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya sama Nabi, ada sarapan nggak hari ini? Aisyah bilang apa? Nggak ada makanan. Ya udah saya puasa. Mau nggak kayak gitu? Kok enak banget puasa, kerja gitu. Pasti begitu kan zaman sekarang kan? Jadi jangan pernah nyuruh suami untuk jadikan saya seperti Aisyah, nggak akan kuat. Jadi para suami zaman sekarang itu sebetulnya kebanyakan sudah memberikan lebih dibandingkan istri-istri Nabi sebetulnya. Wah, iya. Sekecil-kecilnya kontrakan itu lebih gede daripada kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi masih banyak yang ngerasa kurang kan istri zaman sekarang kan? Wah, udah semangat. Laki-laki di atas angin laki-lakinya. Enggak, maksud saya begini. Ya, hari ini banyak fenomena di mana wanita itu ingin menjadi ratu kayak gitu kan, terutama fenomena TikTok tadi itu. Padahal yang diberikan oleh suaminya udah lebih dari cukup. Begitu. Maka agak kurang bersyukur. Tapi harus perlu diingat juga, banyak juga laki-laki yang bahasa kasarnya bajingan gitu ya. Oh iya. Bajingannya kayak gimana? Kenapa saya bilang banyak laki-laki bajingan juga hari ini? Loh, perempuan sekarang kerja di PT dari jam 7 sampai jam 5 sore. Suaminya ngapain? Antar jemput. Masya Allah. Ini bajingan, suami bajingan ini. Antar jemput, mancing, main HP di rumahnya, sore ngejemput. Ya Allah, ente suami atau bukan gitu. Realitanya ada juga memang suami-suami bajingan seperti itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita, pokoknya kalau misalnya kita laki-laki jadi suami yang benar, suami yang bertanggung jawab, perempuan jadi perempuan yang bersyukur. Ingat Aisyah kayak gimana. Ingat para istri-istri Nabi kayak gimana. Istri-istri Nabi itu kan rumahnya di samping-samping masjid, semuanya kecil-kecil. Kamar-kamar doang. Nggak ada yang ngeluh pengen beli rumah yang gede, nggak ada.
Istri Nabi nggak ada yang ngeluh pengen beli rumah yang gede, pengen perhiasan yang banyak, enggak. Nggak ada yang ngeluh istri Nabi. Begitu. Seperti itu wallahu taala alam. Sederhana, nggak punya makan, puasa. Loh, gampang banget hidup Nabi. Hidup Nabi itu gampang. Yang sulit itu hidup kita. Bukan sulit lebih tepatnya ya. Dibikin sulit hidup kita. Antum sekarang tidur di kasur, empuk gak? Empuk banget. Nabi tidur di atas tikar, kasar. Kita belajar di AC. Para sahabat belajar di bawah terik matahari. Bahkan Firaun aja nggak pernah ngerasain AC atau kipas angin. Katanya orang paling hebat ngaku Tuhan, nggak pernah ngerasain AC sama kipas angin. Firaun kalau pengen dikipasin kayak gimana? Nyuruh orang. Sekenceng-kencengnya kayak gimana sih? Di Mesir lagi panas kan? Nggak ada kipas angin. Kita ada kipas angin, ada AC. Berarti kita itu kenikmatannya lebih nikmat daripada Firaun. Maka ingatlah pesan dari Abdurrahman bin Auf. Ketika melihat Mus'ab bin Umair wafat, kata Abdurrahman bin Auf apa? Allah telah menarik seluruh dunia Mus'ab dan saya yakin akan menyisakan yang banyak di akhirat. Adapun aku, kata Abdurrahman bin Auf, Allah telah memberikan terlalu banyak kenikmatan bagiku. Aku khawatir di akhirat gak ada jatah. Sebanyak apa sih yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf dibandingkan kita hari ini? Sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf, nggak pernah ngerasain atau jarang pasti makan jus enak, itu jarang. Kita ini bisa ke warung minum yang manis dingin bisa. Zaman dulu itu susah makan-makan begitu. Nggak pernah ngerasain kipas angin Abdurrahman bin Auf. Nggak pernah ngerasain sholat atau sholat di karpet yang kayak gini kan? Atau tidur di kasur yang empuk luar biasa, spring bed, pakai AC. Wah, nggak pernah. Tapi Abdurrahman bin Auf udah merasa khawatir di akhirat gak dapat jatah. Loh, kita sekarang kira-kira di akhirat jatahnya kayak gimana gitu. Makanya kalau nggak banyak ibadah ya habis lah kayaknya jatah di akhirat kita. Begitu ya. Allahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa madzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Itu udah tadi ya.